Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhan qariban ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajilla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas pada pengajian kali ini, kita beri waktu untuk pertanyaan mungkin di pembahasan kita yang telah lalu, baik pun itu yang mungkin juga yang sudah lama juga, bab taharah atau apapun itu. Apalagi lebih khusus pembahasan kita minggu lalu ialah pembahasan rukun shalah yang ketiga, yaitu masalah berdiri jika mampu. Dan kemarin sudah kita bahas minggu yang lalu rincian-rincian yang harus dilewati dahulu, seperti contohnya sebelum duduk, ya kan? Kebanyakan kita tidak mampu berdiri, duduk, langsung duduk kesimpulannya. Padahal harus sebelum duduk itu kemarin sudah kita bahas ada dua. Kalau tidak mampu berdiri, agak bungkuk sedikit, tak mampu bungkuk sedikit, baru seperti ruku. Kalau tak mampu seperti ruku, baru duduk. Nah itu juga kita bahas. Hingga sampai batas mana kemampuan seseorang itu tersebut di masalah berdirinya dalam salat. Mungkin ada mau ditanyakan sebelum kita masuk rukun shalah yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Ya. Mungkin ada? Masalah niat. Marhaba, taib. Niat. Memasang niat sebelum takbir. Ya. Kalau secara lapas boleh, itu yang disunnahkan. Cuman kalau secara lintasan di hati itu tidak boleh. Dia harus beriringan dengan kalimat takbir. Ya. Kalau secara lapas itu malah disunnahkan. Memang kalau di hati tak. Di hati pas ketika melantunkan lapas kalimat takbir. Allahu Akbar. Nah, di situ beriringan sampai situ. Jadi tidak boleh sebelumnya niat dalam hati tadi sebelum takbir, dan tidak boleh juga sesudah kalimat takbir tadi. Harus bersamaan dengan kalimat takbir itu tersebut. Kira-kira ada lagi? Ingat, bedakan, kita harus teliti ya.
masalah lapas dengan di hati, perkara lapas dan di hati. Itu harus beda, tidak sama, ya. Sebagian orang memang, nah ini makanya kita harus belajar betul. Sebagian orang menganggap sudah cukup dia, sudah dilantunkan secara lapas, sudah cukup. Ditakbir kosong, tidak jalan niat lagi. Nah ini tidak sah lagi. Ya, harus memang takbir itu tersebut dilantunkan dengan diiringi dengan niat yang dilintas dalam hati tersebut. Ada lagi kira-kira? Oke, taib, kayaknya tidak ada ya. Langsunglah kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu masih dalam seputar rukun sholah, yaitu rukun sholah yang keempat. Apa itu? Ar-rabi'u qira'atul fatihati. Adapun rukun sholah yang keempat ialah qira'atul fatihati, yaitu membaca surah Al-Fatihah, termasuk ayat atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di kalangan kita mazhab Syafi'iyah, kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada ayat surahnya Al-Fatihah. Tidak sah khususnya bagi mazhab Syafi'iyah kalau dia dalam sholatnya tidak baca Bismillah, misalnya langsung Alhamdulillah. Itu di mazhab lain ya, di sisi mereka Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk daripada ayat di dalam surah Al-Fatihah. Seperti kita saksikan, ada salah satu kita mungkin yang sudah umroh atau apa, kadang kan, lihatlah itu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, ya, imamnya sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung Alhamdulillah. Nah ini di sisi mereka Bismillah enggak? Ya, kalau di mazhab kita Syafi'iyah wajib, ya, termasuk daripada kalau kita jadi makmum kita baca tetap. Misalnya si imam, ya kita kan biasa boleh tetap. Walaupun berbeda mazhab, kita boleh berjamaah sama mereka. Hanya saja yang mana diwajibkan bagi kita, kita laksanakan. Jangan ikut-ikutan. Ya. Beda halnya dengan perkara sunnah. Bisa dikatakan kita sunnah ini berbagai macam ya. Ada sunnah yang dikuatkan. Kalau di dalam sholat itu ada sunnah ini bisa dikatakan sebahagian daripada sholat itu tersebut. Ibarat kata setengah rukun, ya. Sampai-sampai kalau kita tidak mengerjakan sunnah ini, dianjurkan kepada kita di mazhab kita Syafi'i itu sujud sahwi. Mana contohnya? Seperti kunut. Kunut ada diceritakan pas ketika Imam Syafi'i sholat di hadapan makbarohnya. Makbaroh ini maksudnya kuburan gurunya. Siapa? Imam Malik, ya, depan kuburan gurunya Imam Malik alaihi radhiyallahu an. Pas ketika beliau sholat di depan kuburan Imam Malik, beliau tak kunut, padahal beliau mazhabnya sudah lain. Ini pengecualian.
Kenapa demikian? Alasannya, karena beliau alasannya ditanya, wahai imam, kenapa kau tidak berkunut? Karena aku menghormati guruku. Karena di sisi guruku ini, kunut di sisi dia tidak ada, tidak disunnahkan, tidak baca. Ini lain, ini sunnah. Ya, kalau sunnah tidak apa-apa kita mengikutnya atau meninggalkannya. Coba, siapa yang pernah umroh atau haji, pernah ada sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram berkunut? Ya, coba tanya, tidak ada rasanya. Apa tidak ada sholat subuhnya di masjid? Ya, tidak ada. Tidak ada yang berkunut. Langsung mereka, baik itu Masjidil Haram, baik pun itu di Masjid Nabawi, tidak ada yang berkunut mereka. Karena di sisi mereka itu tidak ada, ya, tidak dianjurkan. Mazhab kita saja Syafi'i. Ya, kalau kita bermakmum sama mereka sudah kita ikut, tidak masalah, selagi itu sunnah. Ya, jangan sampai kita berkunut. Kalau kita berkunut, malah batal sholat kita, karena keluar atau berbeda dari perbuatan atau mengikut imam. Kita menyelimpang. Si imamnya tidak berkunut, kita berkunut makmum. Kita jadi makmum ini kan ikut imam. Nah, jadi itu perbedaannya sedikit, ya. Kecuali hal yang wajib. Nah, seperti membaca bismillah di surah Al-Fatihah. Di sisi mereka itu sunnah, di sisi kita wajib, tetap kita baca walaupun kita bermakmum sama mereka. Nah, itu maksudnya. Jadi rukun yang keempat daripada rukun shalah ialah membaca surah Al-Fatihah, termasuk ayat Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan katanya qiraatul Fatih fil qiyami au badalihi fi kulli rak'atin min kulli salati fardin au naflin. Itu dibaca salat surah Al-Fatihah tadi, ya, pada ketika berdiri, fi kulli rak'atin min kulli salati fardin au naflin, pada setiap rakaat daripada setiap salat fardu dan salat sunnah. Jadi sama ukurannya, mau salat fardu mau salat sunnah tetap baca Al-Fatihah, wajib. Munfaridan kanal musalli am imaman au makmuman, baik pun itu salatnya sendiri atau menjadi imam atau menjadi makmum. Malam yakun masbuqon, ini pengecualian. Wajib bagi seseorang apabila dia sholat, maupun untuk jadi imam, sholat sendirian, mau jadi makmum, ya, wajib bagi dia mendatangkan bacaan surah Al-Fatihah. Malam yakun masbukon, selagi dia tidak masbuk. Nah, ini dia. Selagi dia tidak masbuk. Kalau masbuk itu Al-Fatihahnya, selagi kalau dia masbuk, itu Al-Fatihahnya ditanggung sama imam. Yang masbuk ini mana yang dikatakan masbuk ini? Yang dikatakan masbuk ini orang yang tertinggal atau tidak dapat lagi, ya, membaca kadar surah Al-Fatihah. Sekitar mungkin 1 menit, ya. Kalau 1 menit itu sudah lumayan panjang, bisa baca. Atau mungkin sekitar 10 detik lah, atau 5 detik sebelum ruku dia baru datang masuk sholat. Kalau kira-kira baca Al-Fatihah itu tidak cukup lagi. Nah, itu dikatakan masbuk. Boleh langsung masuk dia dan dikatakan itu mendapatkan 1 rakaah, ya, selagi imam belum i'tidal. Nah, itu dia. Cuman kalau imam sudah i'tidal, dia masuk, boleh masuk, tetap bisa dimanapun
dimanapun pergerakan imam boleh kita masuk ketika untuk berjamaah, cuman hanya saja kalau kita masuknya sudah imam i'tidal itu tidak dianggap satu rakaat, jadi dianggap 0. Rakaat akan datangnya lagi, baru dihitung 1, baru mulai 1. Cuman kalau misalnya masih ruku, kita belum terkejar baca Al-Fatihah sekalipun, tetap dikategorikan dapat 1 rakaat, Al-Fatihahnya tadi ditanggung sama imam. Itu namanya masbuk. Cuman kalau kebalikannya, ini kebalikannya misalnya. Kebalikannya gimana? Dia masuklah jamaah dari pertama, cuman apa? Cuman baca Al-Fatihahnya belum juga selesai. Ini kadang mungkin contoh seperti was-was. Masuk dari pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebahagian kadang tuh, ya. Atau yang mungkin misalnya bacanya masih belajar atau apa masih kan, masuk dari awal, waktunya panjang, belum selesai bacaan Al-Fatihahnya tahu-tahu imam sudah ruku. Ini sama bisa dikatakan, ya, dia tidak dikatakan masbuk, cuman ya dimaafkan sampai 2 rukun saja. Tetap dia lanjutkan Al-Fatihahnya, yang makmum tadi masih telat, bacaannya tetap dilanjutkan ya sampai selesai, cuman dimaafkan sampai 2 rukun saja telatnya. 2 rukun maksudnya gimana? 2 rukun ya, apa? Rukun sholat. Masih Al-Fatihah, imam lah ruku, sudah tuh i'tidal lagi, 2 rukun sudah tuh mau sujud, apa? Masih juga belum selesai. Ini ya tidak ada dimaafkan lagi. Ini gimana? Ya, ini tidak dianggap apa namanya 1 rakaat itu tersebut. Ya, tidak dianggap. Sama halnya seperti itu. Fa'in ajaza'an qira'atil Fatihati. Ini misalnya contohnya kalau ada orang yang tidak mampu baca Al-Fatihah, ya, mungkin bisa jadi seperti mungkin apa, kayak mu'allaf yang baru masuk Islam, yang memang lidahnya berat. Kalau kita ini ya, biar dimanapun sudah lumrah, masyhur sudah, maksudnya maklum, ya, sudah biasa, sudah Al-Fatihah, anak-anak kecil sudah hafal. Ini misalnya seperti kayak yang mu'allaf yang baru masuk, berat lidahnya, sulit baca Al-Fatihah. Ini gimana kesimpulannya? Qara'a sab'a ayatin min ghairiha minal Qur'an. Boleh diganti. Kalau yang tidak mampu baca Al-Fatihah, ya, tidak mampu benar, tidak bisa sama sekali, belum bisa, boleh diganti dengan ayat yang lain, ya, cuman ayatnya sesuai. Maksud sesuai gimana? Al-Fatihah kan 7 ayat itu, 7 ayat. Jadi dia harus baca ayat yang lain 7 ayat juga boleh. Ini bagi yang memang benar-benar tak mampu lah pokoknya, ya. Cuman jarang ini terjadi, jarang, ya. Kalau kalimat takbir kemarin mudah itu kan, tidak ada maaf sama sekali, harus benar-benar belajar. Kalau Al-Fatihah ini, kalau untuk mu'allaf memang agak lambat sedikit lah prosesnya. Nah, ini dimaafkan apa memang betul-betul itu darurat. Dia sudah masuk Islam, otomatis kalau sudah masuk Islam wajib sholat. Langsung, tanpa menunda lagi. Cuman gimana dia belum hafal Al-Fatihah, belum. Sudah, ayat yang lain saja bisa, ada apa-apa lah. Yang penting 7 ayat. Wa yusannu an takuna murattabatan. Sekalipun misalnya diganti sama 7 ayat yang lain, cuman harus tertib.
Misalnya acak-acakan ayatnya, oh tidak boleh. Oh terserah 7 ayat, iya memang terserah. Cuman disunnahkan, dianjurkan, lebih afdal itu harus berurutan. Ya sesuai. Misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu dianjurkan berurutan. Tidak ada wal laili idza saja wadduha fasabbih bismi rabbika fahaddits. Ini acak-acakan itu ya. Itu kurang afdal. Di sini hanya derajatnya sunnah. Nah, itu lebih afdalnya. Ganti dari Al-Fatihah tadi. Wa yustaratu an takuna hurufuha qadra hurufil Fatihati. Walau dhannan. Nah, ini lebih detail lagi. Selain daripada dibolehkan ganti dengan ayat yang lain dan disunnahkan harus berurutan, tapi ada syarat di situ. Syaratnya apa? Harus jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf di surah Al-Fatihah. Hitunglah tuh berapa huruf di surah Al-Fatihah. Ya, kalau ayat 7. Kalau hurufnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, berapalah hitung? Walau zonnan, sekalipun dengan sangkaan saja, mengira-ngira maksudnya. Dengan ngira-ngira saja, mungkin Al-Fatihah itu di dalam surah Fatihah itu hurufnya terdiri berapa? Ya mungkin sekitar 300 ya. 300 huruf. Ada nyampai lebih, apa maksudnya kurang itu, mungkin 200 lah. Kita cari ayat-ayat yang hurufnya 7 ayat, yang mana 7 ayat itu tersebut sampai hurufnya itu dikira-kirakan 200 juga sama. Nah itu syarat itu ya, mau tidak mau kalau syarat ini, kalau tidak sah. Nah itu dia, kalau tidak mampu baca Al-Fatihah boleh diganti dengan ayat lain. Fa in ajaza an qiraati syai'in minal Qur'an. Nah, Al-Fatihah tidak sanggup, tidak mampu. 7 ayat daripada Al-Qur'an tidak mampu juga. Itu gimana gantinya? Ata bisab'ati anwa'in minadz-dzikri. Nah, Al-Quran tidak mampu, 7 ayat dari Al-Quran tidak mampu juga. Ata bisab'ati anwa'in, harus diganti bisab'ati anwa'in dengan 7 macam minadzikri, dari zikir. Nah, itu urutannya. Ayat juga tidak mampu, pindah ke zikir. Contohnya Pak, kasubhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Nah itu zikirnya. Ini kapan terjadi masalah gini? Apabila kadang ada mu'allaf. Nah ini kadang-kadang kita itu makanya kita sampaikan tadi ya. Kadang kita bingung, loh gimana ini dia sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, Masya Allah dia semangat juga, dia pengen sholat, cuman ya beberapa perkara di dalam rukun sholatnya belum ahli dia di dalam sholat itu tersebut, seperti membaca Al-Fatihah. Inilah solusinya. Bisa ada dia baca ayat lain, rasanya tidak bisa juga, Al-Fatihah aja tidak bisa, apalagi ayat yang lain. Jadi gimana tukarnya? Tukar dengan zikir. Zikirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Pokoknya 7 macam zikir, terserah apa itu. Ini salah satu contoh saja. Misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullahaladzim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya banyak zikir-zikir, kan banyak itu. Ya, banyak itu, pilih aja dah. Ya, pokoknya 7 macam. Syukur dengan ayat Al-Fatihah. Walikauni hurufiha lam tablu huruful Fatihati falyazid ma lam tablu bihi qadraha walau bitakririha. Kalau misalnya katanya di dalam zikir tadi hurufnya tidak sampai,
Hurufnya tidak sampai seukuran dengan huruf surah Al-Fatihah. Katanya apa? Faliyazid ma lam tablu bihi qadraha. Maka harus ditambah zikir tadi. Bisa dikatakan berarti lebih daripada 7 zikir, 7 macam zikir. Kalau misalnya ukuran huruf tadi, memang harus disyaratkan huruf tadi. Ditambah lagi, walau bitakririha, sekalipun itu dengan mengulang-ulang zikir tadi, boleh. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah, boleh diulang-ulang hingga sampai ukuran jumlah huruf surah Al-Fatihah tadi dengan kira-kira, boleh itu. Wa kadzikri ad-du'a, Masya Allah, boleh katanya. Dan yang semakna atau yang semacam dengan zikir tadi, kad-du'a, boleh juga ditambah doa. Ya, sebenarnya kalau pada hakikatnya Al-Fatihah itu pun juga doa itu, ya kan, sama, makanya dibolehkan doa juga di situ. Apa enggak? Ya, Al-Fatihah doa, ya, ihdinas siratal mustaqim, doa itu, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yang mana jalan yang sudah kau berikan kepada nikmat kepada orang-orang soleh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain daripada orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ya, itu doa juga, makanya termasuk boleh doa dimasukkan situ bagi orang yang tidak mampu di dalam membaca surah Al-Fatihah. Fa in ajaza an jami'i ma marra, ya Allah, baca Al-Fatihah tidak mampu, ganti ayat tidak mampu, zikir pun juga tidak mampu, ini gimana ini? Waqafa wujuban qadral fatihatin mu'tadilatin walau dhannan. Semua tadi itu tidak mampu, semuanya tidak bisa. Ini gimana ini? Ya, waqafa wujuban, diam sudah. Allahu Akbar, diam. Qadra fatihatin mu'tadilatin walau dhannan, diamnya seukuran baca Al-Fatihah, sudahlah itu. Ya, mau diapakan lagi? Ya, baca Fatihah dah hafal, ayat apa lagi, zikir dah ada yang tahu sama sekali, ya sudahlah, diamlah. Sudah takbir udah diamlah. Allahu Akbar. Cuman ukuran diam tadi sesuai ukuran baca Al-Fatihah. Dah, itu syarat juga itu. Nah, itu ya. Salah satunya apa namanya? Rincian kemampuan di dalam rukun yang keempat daripada rukun salat, yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi di dalam Al-Fatihah ini juga harus ada tertibnya, atau maksudnya syarat-syaratnya. Apa itu? Syurutul Fatihati isna asyara. Nah, syaratnya membaca Al-Fatihah ini ada 12 syarat. Masya Allah. Yang pertama, at-tartibu, yaitu harus berurutan, tidak boleh campur. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Acak-acakan tidak boleh, tidak bisa. Harus berurutan sesuai yang sudah tertara di dalam Al-Quran, sudah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Jadi harus tertib. Fa idza akhalla bitartibi ma'a adami taghyiril ma'na lam tujzihu. Apabila misalnya ada apa namanya? kerusakan di dalam baca Al-Fatihah tadi, maksudnya tidak berurutan. Terus tidak ada perubahan makna, mana tidak berubah, cuman acak-acakan saja, mana tidak ada berubah. Lam tujzihu. Apa namanya? Tidak dianggap bacaannya tersebut. Fayu'idu murattiban litasihha qira'atuhu. Maka diulang secara berurutan, secara tertib,
Litasihha qiraatuhu, ya, untuk supaya benar bacanya tadi. Misalnya saya beri contoh. Ini tidak sampai derajat batal salatnya. Allahu Akbar. Mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki. Terkadang lupa misalnya kan? Lupa itu. Mungkin terlangkah terus balik lagi, ya. Ini gimana? Ulang dari yang tidak berurutan tadi. Asalkan tidak merubah makna. Ini tidak apa-apa, boleh lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin. Nah, ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Balik lagi di pangkal, ya, asalkan tidak merubah huruf, tidak merubah makna. Balik lagi ke pangkal, asalkan setelah itu baca berurutan, itu boleh. Lanjut, tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Cuman gimana kalau misalnya berubah maknanya? Wa idza akhalla bitartibi, kalau misalnya rusak tertibnya tadi, urutannya tidak benar. Ma'a taghyiril ma'na, bersamaan berubah maknanya. Contohnya per kalimat ini biasanya bisa kita apa namanya? Kita rangkai dengan per kalimat misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minadh-dhallin. Misalnya. Ini tidak berurutan per kalimatnya. Ihdinas siratal dhallin, tunjukkan jalan yang sesat. Ini contoh saja misalnya. Acak-acakan per kalimat. Ini merubah makna. Kalau merubah makna itu gimana? Batalat sholatuhu. Batallah sholatnya. Nah, kalau merubah makna ini tidak bisa, batal sholatnya. Bukan hanya Al-Fatihahnya saja tidak sah, tetapi apa? Sholat pun juga batal. Harus diulang, ya harus diulang. Maksudnya ulang sholat lagi, sholatnya batal sudah. Iya, takbir lagi sudah. Itu salah satu contohnya. Atau merubah huruf, yang bisa merubah makna itu merubah huruf. Hujan ya? Oh, betul aja. Masya Allah. Kipas angin kita ini turbo ya. Tidak bisa membedakan suara hujan mana yang apa kipas angin. Masya Allah. Atau misalnya merubah huruf, kayak kita akan bahas masalah juga merubah huruf. Ini memang di dalam kalimat bahasa Arab ini memang agak sensitif dia. Ya, merubah huruf, merubah baris, bahkan membuang huruf, menambah huruf, itu bisa berpengaruh. Ya, bisa merubah makna secara spontan. Seperti kemarin contohnya kalimat takbir. Kalau kita panjangkan Allah, kita panjangkan seakan-akan di dalam bahasa Arab itu menambah huruf istifham. Huruf istifham itu digunakan untuk pertanyaan, yang artinya Allahu Akbar, artinya apakah Allah itu maha besar? Kita bertanya lagi. Ya. Padahal kita di dalam sholat, di dalam takbir itu kita bersaksi. Kita bersaksi, kita menyatakan bahwa Allah itu adalah maha besar. Nah, itu salah satu daripada merubah makna. Kalau sampai merubah makna, itu batal sholatnya. Bukan Al-Fatihah saja tidak sah, bahkan sholat pun juga batal. Berbeda dengan pemasalah kita yang pertama tadi, yang mana kalau misalnya acak-acakan saja dari segi ayat, ya, bahkan bisa berpengaruh juga, bisa dikatakan kalau diacak-acak ayatnya jadi maksudnya berbeda, kayak tidak nyambung. Ya, kalau bisa merubah makna, pokoknya intinya sudah batal. Kalau tidak merubah makna, cukup diulang saja. Nah, itu syarat yang pertama daripada syarat Al-Fatihah, harus secara berurutan. Kemudian yang kedua,
al-muwalatu. Al-muwalatu artinya apa? Maksudnya harus langsung sambung menyambung. Maksudnya tidak ada jeda yang lama. Fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktatit tanaffus. Wah, pendek ya, singkat sekali waktunya. Batasnya mana? Katanya fayadurru, maka berpengaruh, maksudnya bisa jadi tidak sah Al-Fatihahnya tadi. Idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktatit tanaffus. Apabila jedanya tadi antara ayat pertama dengan ayat kedua, jedanya tadi lebih daripada satu napas, ukuran masa satu napas. Tidak ada uzur misalnya, pokoknya tidak ada uzur. Beda kalau kita kadang kan yang misalnya si imam atau siapapun itu yang sholat ya, yang sedikit-sedikit udah capek, udah apa kadang tuh kan ya, nah, itu beda. Atau batuk atau apalah diselingin, itu beda. Ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pokoknya ngos-ngosan ini ya, kayak dikejar aja, lari-larian kayak. Nah, ini kalau lebih bisa berpengaruh, Al-Fatihahnya tidak dianggap tidak sah. Tidak boleh ya, jedanya terlalu lama, maksudnya ukurannya lebih daripada satu napas. Wah, itu singkat itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ila akhir ayat. Ya, itu salah satu syaratnya. Bagi yang imam, yang makmum masih enak, cepat langsung, tidak apa-apa. Yang imam ini harus sebenarnya. Nah, syarat yang kedua harus sambung menyambung langsung. Cuman kebanyakan kalau diperhatikan imam kita maaf-maaf sajalah. Ya. Nah, kadang tuh ya ngambil apa supaya apa kan? Sebagian saja. Ya, nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ya, jangan terlalu lama lah. Cuman alhamdulillah kebanyakan kita perhatikan langsung nih. Tidak terlalu lama jedanya. Jadi itu syarat yang kedua. Yang ketiga, syarat Al-Fatihah yang ketiga, mura'atu hurufiha. Yang artinya memperhatikan hurufnya. Memperhatikan huruf-hurufnya di surah Al-Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya falau asqata harfan wahidan batalat salatuhu. Jikalau misalnya hilang satu huruf saja, batalat salatuhu, maka batalah salatnya. Satu huruf saja hilang, ya, batal salatnya. Ya, di surah Al-Fatihah itu yang banyak kita tidak sadar, kadang itu di alif lam biasanya, kadang itu kan ya, alif lam, terus huruf-huruf yang bergabung lah, yang bersifat idgham kadang itu ya, itu kadang kita tidak sadar. Atau harus perhatikan alif lam pun juga harus itu dibaca, harus dilantunkan juga, bisa dikatakan ya, ar-rahman ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kadang kita Ar-Rahmanir-Rahim, padahal ada tasdid situ. Nir Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kadang kita yang awam-awam, yang baru misalnya ya, B pun itu yang baru belajar atau yang memang tidak belajar, kadang Bismillahirrahmanirrahim, ni rahim. Terkadang kan kita sering kita lihat
Ini harus kita ajari, makanya memang perlu yang namanya kita ya belajar khususnya di dalam ilmu ibadah ini. Ya, bukan hanya sekadar baca sholat itu ya, hanya sekadar hafal saja enggak. Ya, kadang kita ngandal hafalan. Memang dari kecil kita ajarkan anak-anak kita surah Al-Fatihah secara hafalan. Ya. Apakah sudah cukup batas itu? Enggak. Setelah hafal kita oper dia ke guru ngaji. Kita ajarkan dia, kalau bagi kita yang mampu baca surah Al-Fatihah. Karena kalau misalnya kurang, kan kayak Bismillahirrahmanirrahim tadi. Karena sering kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, ni rahim. Mana tasdidnya? Kau buang itu hurufnya. Tidak sah. Adalah masalah. Ya, kalau baca bismillah di luar untuk surah Al-Fatihah, ngambil barakah saja mungkin paling kurang, tidak apa-apa, ada masalah. Oh, makan Bismillahirrahmanirrahim, ada masalah. Maka kalau dalam sholat tidak bisa. Ya, nah itu hilang salah satu hurufnya, sudah batal sholatnya. Bukan Al-Fatihah saja tidak sah, bakal sholat pun batal. Wa kadzalika law abdala harfan biharfin. Begitu juga merubah huruf ini tidak membuang atau tidak menghilangkan huruf, cuman diganti, terganti secara tidak sadar. Contohnya di sini katanya law abdala dha fil Fatihati batalat salatuhu fil asah. Kalau misalnya dot tadi, kan kebanyakan orang sebahagian menyebut dot itu kurang fasih kadang kan. Hampir mirip dengan dot. Waladdo. Nah, jadi mendekati di situ, tipis. Ya, hati-hati di situ kita. Waladdallin. Jadi hampir waladdo. Jadi nah, do. Jadi harus jelas do. Kalau sampai ya berubah atau merubah ya waladhdallin, nah ini sudah batal salatnya fil asah atas pendapat yang paling sahih. Batal. Ya, itu syarat yang ketiga, harus memperhatikan huruf-hurufnya. Artinya tadi tidak boleh menghilangkan satu huruf saja dan tidak boleh menggantikan hurufnya. Contoh, salah satu yang lain selain dha. Kadang kita ini seperti sira. Nah, siratal, ini kadang ya, kadang kita tidak sadar, tidak bisa kadang membedakan mana sod, mana sin. Si agak apakan dikit masuk ke dalam. Kalau sin itu pas di ujung lidah gigi kita. Si, ini saya kan ihdinas, nah ini kadang kita ihdinas, nas, nah, ada ke dalam dikit bawahnya, dikasih renggang itu ya dalam mulut kita supaya dapat yang namanya pengucapan sifat makhraj daripada huruf shad tadi. Harus jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Kadang kan kita sering kan, bahkan ada yang parahnya Siro, ya jauh. Ya, jauh sekali. Ada yang shin. Shiro. Ah, ini. Jauh sekali shin. As. Ini harus bedakan. Nah, itu perlu kita. Cuman yang sudah tua yang nggak ada gigi mah ya. Itu kadang ya sudah uzur lah. Yang tidak mampu lagi terkadang itu kan. Ya, mana anak kecil yang udah tua yang giginya sudah tidak ada lagi, itu udah uzur lah, sulit kadang-kadang kan. Iya. Cuman kalau untuk imam ya kita khawatir lebih selamat jadi makmum saja sudah. Ya. Takut kalau tidak saya semuanya nanggung ini, sholat semua kita yang nanggung. Ya, kita memang makanya itu perkara imam itu tidak main-main. Ya, perkara imam tidak main-main. Harus memang bacanya orang yang pas, orang yang faqih, ahli ilmu fikih. Ya, bacaannya lantang, jelas, fasih. Ya, itu yang sebenarnya imam. Bukan hanya
sekedar apa? Oh, ini dituakan maju, ya. Dah, kita lihat ilmunya. Itu imam. Soalnya perkara lain ini, bukan masalah apa? Sesepuh atau apa? Ya. Nah. Kemudian syarat yang keempat ialah mura'atu tasdidatiha. Nah, ini ya disebutkan juga yang berkaitan dengan huruf tadi, ada kita bahas tadi. Yang keempat ialah syarat Al-Fatihah yang keempat harus memperhatikan tasdidatiha, tasdid atau sabdu, bahasa kita ngaji dulu ya, tasdid atau sabdu yang mana di dalam surah Al-Fatihah itu insyaallah kita akan bahas di pertemuan minggu depan ya. Nah, tinggal waktu 1 menit lagi, mungkin ada yang bertanya dari Pak Sarah tadi, insyaallah ya. Oh ya, yeah. Pertanyaannya masalah baca surah setelah surah Al-Fatihah. Mana yang kita dahulukan, rakaat pertama dan rakaat kedua? Ya, kita dahulukan ya yang pertama. Jadi makruh hukumnya kalau nyungsang. Jadi contohnya ya, ya, dah maksudnya dari atas. Ya. Contohnya misalnya kita urutan seperti surah Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Alaq dan An-Nas. Kalau urutan Al-Ikhlas dulu, kemudian Al-Alaq, kemudian An-Nas. Kita lihat urutannya di Al-Quran. Nah, itulah secara berurutan sudah itu. Ya. Kalau misalnya bacanya nyungsang, rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Alaq atau Al-Ikhlas, boleh, sholatnya sah-sah saja, cuman makruh. Makruh hukumnya. Bukan pendek ke panjang ya. Nah ini dia, kita harus perhatikan. Bukan pendek ke panjang, tetapi secara urutannya sebagaimana sudah tertara di dalam Al-Quran itu sudah urutan itu. Dari atas, bukan dari An-Nas ke atas, tapi dari atas, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai juz 30. Itulah urutannya. Kalau kebalik, sholat tetap sah, cuman hanya saja hukumnya makruh. Makruh nyusang. Nah, besok insyaallah pertemuan akan datang kita akan lanjut ke syarat yang keempat daripada syarat surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. Anallahu iftahna nafatul arifin wa faqihna fid din wa ibaridna wa lakum wa yarzuqna barakatihim wa asrarihim wa arihim wa ulumihim wa nafahdi fid dunya wal akhirah ala ma wa syekhuna wa ala ma wa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.